Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Noviani dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi peluang suatu kejadian yang merupakan materi dari kelas 12 di semester 2. Baik, peluang suatu kejadian. Pasti teman-teman sering mendengarkan kata peluang. Nah, apa sih itu peluang suatu kejadian? Jadi, peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya suatu kejadian NA, bisa dilihat NA, dengan banyaknya semua kemungkinan yang terjadi, yang ditandai dengan NS. Nah, peluang suatu kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa PA itu merupakan peluang suatu kejadian A, kemudian NA itu merupakan banyaknya kejadian A yang terjadi, dan NS itu adalah banyaknya sampel yang terjadi. Jadi itu merupakan materi mengenai peluang suatu kejadian yang akan mengantarkan kita ke soal-soal yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu ruang sampel dan juga ruang kejadian. Nah, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan ataupun proses acak. Misalnya, dalam kita melempas sebuah koin. Nah, dalam koin itu pasti terdapat ruang sampel, yaitu ada gambar dan juga ada angkanya. Nah, sehingga itu merupakan ruang sampel yang merupakan gambar dan juga angka. Kemudian ada kejadian. Nah, apa itu kejadian? Jadi kejadian itu adalah himpunan satu ataupun lebih hasil yang mungkin dari suatu percobaan ataupun suatu proses secara acak. Misalnya, ketika saya melempar sebuah koin, maka kejadian saya bisa mendapatkan suatu angka ataupun juga suatu gambar yang merupakan salah satu kemungkinan dari hasil percobaan yang saya lempar tersebut. Mungkin sekian mengenai pembahasan ruang sampel dan juga kejadian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal pertama. Jadi, soal pertama itu sebuah dadu berisi 6 dilempar satu kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2? Baik, mari kita bahas. Jadi, sebuah dadu berisi 6 dilempar satu kali, satu dadu. Nah, berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 2? Jadi, kita bisa lihat di sini S yang merupakan sampel. Ada berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya sampel. Sehingga jumlah dari banyaknya sampel tersebut yaitu 6. Kemudian, kita misalkan bahwa A itu adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, yang dimaksud lebih dari 2 yang tidak termasuk itu 1 dan 2 ya, sehingga yang kita ambil itu 3, 4, 5, dan 6 yang merupakan lebih dari angka 2. Jadi, kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2 itu ada 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah dari kejadian munculnya mata dadu yang lebih dari 2 itu berjumlah 4. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa peluang suatu kejadian A yaitu NA per NS. Sehingga NA yaitu berjumlah 4 dan NS yaitu 6. Sehingga 4 dibagi 6 sehingga menghasilkan 2/4. Sehingga dapat saya kesimpulkan sebuah dadu yang berisi 6 dilempar satu kali, berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 itu 2/3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua di sini dalam kotak berisi 8 kelereng warna kuning, 2 kelereng merah, dan 5 kelereng biru. Nah, sehingga ditanyakan di sini tentukanlah peluang terambilnya kelereng berwarna kuning, peluang terambilnya kelereng warna merah, dan juga warna biru dalam sekali pengambilan. Baik, adapun pembahasannya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa banyaknya kelereng kuning yaitu berjumlah 8, kemudian banyaknya kelereng warna merah berjumlah 2, dan warna biru itu ada 5. Nah,
Sehingga jika kita ingin menentukan banyaknya sampel dalam keseluruhan kelereng tersebut, maka kita menjumlahkannya. NS sama dengan 8 yang merupakan kelereng warna kuning ditambah kelereng warna merah berjumlah 2 dan warna biru berjumlah 5. Sehingga apabila kita total 8 dikali tambah 2 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, sehingga peluang K yaitu kita misalkan NK, maka NK per NS, sehingga 8 dibagi dengan 15. Nah, di sini peluang terambil kelereng kuning ya, jadi ada kuning, merah, dan biru. Nah, peluangnya itu 8 per 15 untuk kelereng warna kuning. Kemudian untuk kelereng warna merah. Nah, kelereng warna merah tentunya kita mengambil jumlah dari kelereng merah dibagi dengan jumlah banyaknya sampel yang ada, yaitu 15, sehingga 2 per 15. Kemudian adanya peluang biru, peluang kelereng biru. Nah, peluang kelereng biru itu yaitu jumlah dari kelereng biru dibagi dengan banyaknya sampel yang ada pada kelereng warna kuning, merah, dan juga biru, sehingga 5 dibagi 15 yaitu kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 3. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa peluang terambil kelereng berwarna kuning, warna merah, dan juga warna biru dalam sekali pengambilan itu kita dapat menghasilkan kuning 8 per 15, kemudian merah 2 per 15, dan warna biru 1 per 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal yang ketiga. Dengan soal jika sebuah dadu dilempar 2 kali, ada dua dadu yang dilempar 2 kali. Nah, maka peluang untuk mendapatkan jumlah angka kurang dari 5. Nah, berapakah jumlah angka yang didapatkan yang kurang dari 5 dari 2 buah dadu tersebut? Nah, sehingga kejadian tersebut dapat 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 1, 2 dan 2, 3 dan 1. Nah, bisa dilihat bahwa 1 ditambah 1 merupakan 2 dan yang kurang dari angka 5, kemudian 1 tambah 2 itu 3, yang kurang dari jumlah angka kurang dari 5, kemudian 2 tambah 2 4 yang merupakan juga kurang dari angka 5 itu sendiri, dan juga 3 tambah 1 yang kurang dari angka 5. Apabila kita mengambil suatu kejadian 2 ditambah 3, maka tidak bisa ya, karena di sini keterangannya jumlah angka yang kurang dari 5 dari 2 buah dadu tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kejadian yang dapat terjadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 suatu kejadian, banyaknya suatu kejadian adalah 6. Kemudian jumlah sampel ataupun jumlah dari 2 buah dadu tersebut yaitu tentunya kita 6 dikali 6 yaitu 36. Sehingga peluang suatu kejadian, maka kita bagi NA dibagi dengan NS, sehingga 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Mungkin sekian pembahasan mengenai soal yang ketiga. Setelah tadi pembahasan saya mengenai peluang suatu kejadian yang merupakan materi kita pada kelas 12 di semester 2. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.